Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lin Jiu, menurutmu berapa lama lagi orang ini bisa bertahan? Han Li menghela nafas lega dan bertanya pada Lin Jiu, yang tidak jauh dari sana. Sekarang darah vitalnya terbakar, organ dalamnya, tulangnya, dan kulitnya, dia akan segera kehabisan energi. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar selama 30 menit lagi. Lin Jiu menghela nafas lega dan berkata, pada saat ini, Lin Seventen, yang terbaring tak bergerak di tanah, tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya dan duduk dengan susah payah. Daging dan darah merah cerah di lubang di dadanya menggeliat dan perlahan menyatu. Hampir saja, aku hampir mati di sini. Setelah dagingnya benar-benar sembuh, dia menghela napas lega dan menepuk dadanya yang telah pulih ke keadaan semula. Dia masih dalam keadaan syok. Han Li dan Lin Jiu saling memandang dan melihat penghinaan di mata masing-masing. Namun, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Lagi pula, misi ini akan segera berakhir dan tidak perlu lagi menghitung dengannya. Lin Seventen mengamati seluruh situasi dan melihat sekeliling. Dia tidak memiliki niat untuk segera pergi ke mereka berdua. Sebaliknya, dia pindah ke reruntuhan aula batu dan mulai mengobrak-abrik puing-puing. Dia melambaikan tangannya dan menyapu puing-puing. Ketika dia melihat kuali pil di bawahnya, dia membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Beraninya kamu. Pada saat ini, sesepuh berambut putih yang terjebak dalam tongkat pengunci naga tiba-tiba melihat ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Formasi mantra yang bisa memanggil 8 naga api tiba-tiba menyala. Kemudian, nyala api melonjak keluar darinya. 8 naga api keluar dari sana, dan langsung menuju ke arah lelaki tua berambut putih itu. Han Li dan dua lainnya terkejut dan mencoba menghentikan. Namun, mereka terlambat satu langkah. Kedelapan naga api itu melesat langsung ke perut sesepuh dan menghilang dalam sekejap. Warna merah pada tubuh lelaki tua itu menjadi semakin pekat. Retakan di tubuhnya sepertinya mengalir dengan magma, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Auranya meroket sekali lagi, langsung menembus belenggu dan mencapai tingkat Dewa Emas. Dia mengulurkan tangannya dan melilitkan rantai emas di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia menarik kembali dengan ganas. Selusin lebih batang pengunci naga ditarik keluar dari tanah. Pria tua itu mengayunkannya dan menghancurkannya ke arah Han Li. Mereka berdua saling memandang, tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Mereka dengan cepat mengelak ke samping. Penatua berambut putih maju selangkah dan muncul di depan Lin Seventen. Dia mengangkat tinjunya dan meninju kepala Lin Seventen. Langkah ini sangat cepat sehingga seolah-olah ruang antara dia dan Lin Seventen telah dilipat menjadi satu, membuat Lin Seventen tidak mungkin menghindar. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dan memanggil bendera kuning untuk membela diri. Pada saat yang sama, penghalang cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya. Bendera kuning tanah itu jelas bukan barang biasa. Ada binatang mutan, Basia, yang membawa prasasti batu di punggungnya. Cahaya cemerlang meletus dari tubuhnya, dan sepertinya akan melompat keluar dari bendera, memancarkan aura atribut bumi yang sangat kaya. Setelah bendera dikibarkan, kepalan tangan sesepuh berambut putih menghantam bendera dengan keras. Kekosongan dalam jarak 100 kaki tiba-tiba runtuh dan bola cahaya keemasan meledak, menyebabkan gelombang riak. Namun, saat tinju menyentuh bendera, tidak ada suara sama sekali. Namun,
bendera yang tampaknya lemah dan tidak berdaya itu terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan besar, tetapi itu seperti pegunungan yang berkelok-kelok, dan tidak runtuh sesaat pun. Namun, sesaat kemudian, Baxia yang tergambar di bendera itu tertutup retakan, dan hancur berkeping-keping. Setelah itu, seluruh bendera terkoyak. Lin Seventen, yang berada di bawah, memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindari serangan tersebut. Namun, dia masih terpengaruh oleh kekuatan tinju. Penghalang cahaya putih di sekitar tubuhnya hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke samping. Penatua berambut putih tidak berhenti. Dia mengejar Lin Seventen seolah-olah dia telah berteleportasi dan memukul kepalanya lagi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Han Li dan Lin Seventen tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu meskipun mereka menginginkannya. Lin Seventen menangis dengan getir di dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan berpura-pura mati lebih lama. Dia tidak akan terburu-buru mengambil tungku alkimia. Dengan panik, dia berbalik dan meraih kedua telinga tungku alkimia emas. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menggunakannya sebagai tameng. Tinju sesepuh berambut putih itu menghantam dengan keras. Saat hendak mengenai tungku alkimia, cahaya keemasan melintas di matanya dan ekspresi keengganan muncul di wajahnya. Dia memaksa dirinya untuk berhenti. Mata Lin Seventen tertutup rapat dan tubuhnya bermandikan keringat dingin. Dia berpikir bahwa dia akan mati, tetapi pukulan itu tidak mendarat padanya. Dia membuka matanya dengan hati-hati dan melihat bahwa tubuh sesepuh berambut putih itu dimutilasi dengan parah. Namun, tetua itu masih dalam posisi yang sama dan tidak bergerak sedikit pun. Di dalam retakan di tubuhnya, masih ada setitik cahaya merah yang bersinar seperti bintang. Itu tampak seperti sisa bara api unggun, tetapi siapapun dapat melihat bahwa tubuh ini tidak lagi memiliki vitalitas sedikit pun. Han Li berjalan ke depan dan melihat tubuh sesepuh. Perasaan yang tak terlukiskan membuncah di hatinya. Dia tidak tahu apakah serangan terakhir tetua itu karena dia telah menggunakan semua darah esensi dan nas Chainsaw-nya, atau karena dia tidak mau menghancurkan tungku alkimia. Namun, saat Han Li dan yang lainnya menghela nafas lega, sedikit cahaya keemasan yang hampir tidak terdeteksi tiba-tiba menyala jauh di dalam mata tak bernyawa pria tua berambut putih itu. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali vitalitas sebelum kematian, dan sedikit kekuatan hidup telah disuntikkan ke dalam dirinya. Oh tidak, seru Han Li saat dia merasakan ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang aneh terjadi. Bibir hangus tua itu membuka dan menutup beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan sepatah kata pun dengan susah payah. Pergi. Saat dia mengucapkan kata ini, cahaya keemasan terakhir di mata tetua itu padam. Pada saat yang sama, jimat hijau terbang keluar dari lengan bajunya dan langsung muncul di kehampaan ribuan kaki jauhnya seperti pelangi hijau. Permukaan jimat itu mengalir dengan cahaya keemasan, dan kemudian rune emas kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Itu adalah jimat yang tertulis dalam naskah segel emas. Pada saat berikutnya, puluhan ribu cahaya hijau yang mempesona bermekaran dari rune ini, dan mereka menyatu dan melonjak di udara, berubah menjadi lautan cahaya hijau. Seluruh kehampaan mengeluarkan gemuruh yang teredam, dan kemudian langit di atas lembah langsung tertutup awan gelap, dan di bawahnya gelap gulita. Dalam sekejap mata, hanya lautan cahaya yang tersisa di antara langit dan bumi. Energi asal dunia dalam radius 5.000 km melonjak ke arah lembah dari segala arah seperti air pasang dan menyatu ke lautan cahaya ini, menyebabkan cahaya hijau di permukaannya berfluktuasi seperti gelombang deras. Di tengah lautan cahaya, untaian cahaya hijau muda ditembakkan. Setelah beberapa saat, memadat menjadi sosok biru berbaju zirah dengan ekspresi serius. Begitu sosok biru itu muncul, dia melirik mayat sesepuh berambut putih di tanah,
dan kemudian dia menebas dengan satu tangan dengan ekspresi marah. Baang! Sinar cahaya hijau muncul di sepanjang telapak tangannya, dan kemudian terbelah menjadi 3 dan berubah menjadi 3 benang biru halus yang terbang ke arah Han Li dan yang lainnya dengan kecepatan luar biasa. Kemanapun benang biru lewat, ruang menjadi kabur dan buram, dan bahkan melengkung. Bintik-bintik padat cahaya biru berkumpul dari segala arah, datang dari tanah seluruh lembah. Saat cahaya biru terbang keluar, tanaman di lereng bukit layu seolah-olah kehilangan vitalitasnya. Bintik-bintik cahaya biru melilit di sekitar 3 benang biru seperti lembu tanah liat yang jatuh ke laut, langsung berubah menjadi 3 bola cahaya biru yang berukuran sekitar 1 kaki. Rune biru yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di permukaannya, memancarkan fluktuasi hukum yang kuat. Dimanapun bola cahaya itu lewat, ruang akan melengkung dan bergetar hebat. Fluktuasi aneh akan muncul, dan retakan putih dan berkabut akan muncul satu demi satu. Selain itu, gelombang kekuatan hisap yang mencengangkan memancar dari dalam, dan sepertinya ruang itu akan runtuh kapan saja. Hati Han Li bergetar, dan pedang terbang perak di tangannya langsung melesat seperti kilat. Cahaya pedang di permukaannya bersinar terang, berubah menjadi cahaya pedang perak besar yang mencegat bola cahaya biru. Lampu pedang perak tidak dapat menahan satu pukulan, dan dengan mudah dipotong menjadi 2 bagian. Tubuh patah dari pedang terbang perak terungkap, terbang ke kedua sisi, dan auranya menghilang. Kecepatan bola cahaya biru tidak berkurang, tetapi meningkat. Itu langsung menyusul Han Li dan menghancurkannya dengan keras. Meski Han Li kaget, dia tidak panik. Lapisan film tembus pandang muncul di permukaan tubuhnya. Dia melambaikan tangannya, dan dalam cahaya air hitam yang menyilaukan, Heavy Water Real Will muncul. Tiba-tiba meluas puluhan kali, seperti perisai besar yang menghalangi di depannya. Permukaannya dikelilingi oleh gas hitam, dan rune padat juga terbang keluar. Bola cahaya hijau tiba dengan gemuruh yang keras dan menghantam Heavy Water True Will. Buem! Han Li diserang oleh ledakan kekuatan yang tak terbendung, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia dikirim terbang bersama Heavy Water True Will. Dia terbang lebih dari 10.000 kaki sebelum dia hampir tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Roda nyata air berat terus-menerus diresapi dengan hukum air oleh Han Li selama bertahun-tahun. Tidak hanya beratnya yang tidak kurang dari beberapa gunung raksasa, tetapi kekuatan hukum air yang terkandung di dalamnya juga telah mencapai tingkat yang kecil. Itu tidak kurang dari Acquired Immortal Artifact tingkat tinggi. Meskipun bola cahaya biru telah menerbangkan Han Li, itu juga telah hancur menjadi bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke segala arah. Tapi ada kilatan kengerian di hati Han Li. Kekuatan bola cahaya biru ini benar-benar terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada ahli dewa sejati tahap akhir yang dia temui sebelumnya. Saat dia memikirkannya, dia melihat Heavy Water Real Will di depannya. Ada tanda dangkal di permukaan roda asli. Tampaknya spiritualitasnya rusak. Han Li tertekan ketika melihatnya, dan dia buru-buru menyuntikkan kekuatan spiritual abadi ke dalamnya. Pola dao air di roda asli berkedip-kedip, dan garis-garis air hitam mengalir di roda asli. Ketika tanda itu menghilang, dia menghela nafas lega. Di sisi lain, meskipun Lin Jiu dan Lin Siki juga dikirim terbang, tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Han Li. Dengan bantuan harta dharma mereka nyaris tidak memblokir serangan dari bola cahaya biru dan tidak menderita luka serius. Lin Siki mengeluarkan perisai mirip cangkang kura-kura di depannya. Permukaannya diukir dengan kepala naga dan binatang iblis tubuh kura-kura. Di bawah pancaran cahaya spiritual, itu tampak seperti harta yang luar biasa. Namun, ada tanda yang jelas di perisai. Mata Lin Siki berkedut, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Pedang terbang emas di tangan Lin Jiu telah menghilang. Lin Siki tidak tahu apakah itu telah rusak seperti pedang terbang perak Han Li.
Ada batu kilangan emas yang mengambang di depannya. Tidak diketahui jenis harta karun Dharma itu, tetapi ada pola emas kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan batu kilangan. Dia melihat Heavy Water Real Wheel di depan Han Li, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, ekspresinya kembali normal, dan dia mengalihkan pandangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Meski perubahan ekspresi Lin Jiu hanya berlangsung sesaat, Han Li cukup tajam untuk menangkapnya. Dari reaksi Lin Jiu, mungkinkah dia pernah melihat Heavy Water Real Wheel sebelumnya? Setelah mengalahkan trio Han Li, sosok biru itu tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar mereka. Sebaliknya, dia terbang ke tubuh lelaki tua berambut putih itu, lalu melambaikan tangan untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyelimuti tubuh lelaki tua itu, sepertinya berusaha menyelamatkannya. Namun, jiwa lelaki tua berambut putih itu telah sepenuhnya dilenyapkan, dan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Pada saat ini, hanya tubuh yang layu yang tersisa, dan tidak mungkin lagi mati. Siluet biru itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Han Li dan yang lainnya dengan mata penuh amarah. Kalian bajingan dari Alliance Anika benar-benar berani. Beraninya kalian berkomplot melawan Istana Abadi. Anda pasti lelah hidup. Istana Abadi. Han Li kaget saat mendengar ini. Lin Jiu, apa yang terjadi? Dia memandang Lin Jiu dan bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi Lin Seventen juga sedikit jelek. Dia juga menatap Lin Jiu dengan tatapan bertanya. Tolong jangan salah paham. Aku juga tidak tahu tentang ini. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Saya hanya menerima misi untuk membunuh lelaki tua berambut putih itu. Orang yang mengeluarkan misi tidak mengungkapkan identitasnya, kata Lin Jiu dengan getir. Han Li dengan hati-hati mengamati ekspresi Lin Jiu. Ketika dia melihat bahwa Lin Jiu sepertinya tidak berbohong, dia segera mengalihkan pandangannya dan mulai berpikir. Sekarang mereka menghadapi musuh yang tangguh, mereka jadi panik. Saat ini, sosok hijau membuat segel tangan dengan kedua tangan. Cahaya hijau bersinar dari tubuhnya dan garis-garis hijau muncul di permukaan tubuhnya. Bintik-bintik cahaya hijau yang dibentuk oleh runtuhnya 3 bola lampu hijau sebelumnya, bersama dengan cahaya hijau yang sekali lagi muncul di bunga dan pepohonan di lembah, semuanya melonjak bersama dan bergabung menjadi pola hijau, menyebabkan tubuh sosok itu menjadi tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa lapis baja hijau yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Han Li dan yang lainnya melepaskan indera ilahi pada saat yang sama dan tersentak saat melihat raksasa lapis baja hijau itu. Aura yang dipancarkan raksasa itu tidak kalah dengan orang tua yang telah mengonsumsi pil darah jiwa baru lahir yang terbakar. Bahkan, tampaknya sedikit lebih kuat. Mereka bertiga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pemulihan asimilasi roh. Oh tidak, orang ini adalah inkarnasi dari Dewa Emas. Semuanya, berhati-hatilah. Lin Jiu tiba-tiba berteriak. Meskipun Han Li sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya masih bergetar ketika mendengar ini. Dia telah berada di Sekte Naga Obor selama bertahun-tahun, dan pengetahuannya tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Dia tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa tentang alam Dewa Emas, dan pemulihan asimilasi roh adalah salah satu karakteristiknya yang paling menonjol. Kendali Dewa Emas atas energi spiritual surgawi jauh di atas dewa sejati. Mereka dapat memanggil kembali energi spiritual surgawi yang meluap selama pertempuran, sangat mengurangi konsumsi energi spiritual surgawi. Ini juga merupakan aspek menakutkan dari Dewa Emas. Dilihat dari teknik yang ditampilkan oleh orang di depannya barusan, jelas bahwa dia adalah seorang Dewa Emas yang telah menguasai semacam hukum elemen kayu. Dia bisa menggunakan energi spiritual elemen kayu di sekitarnya untuk melancarkan serangan. Jika dia membiarkan energi spiritual abadi beredar seperti ini, itu akan merepotkan. Saat mereka bertiga sedang memikirkan hal ini,
raksasa lapis baja hijau itu sudah menerkam ke depan. Tubuhnya yang besar sangat cepat. Dengan kilatan cahaya hijau, dia muncul di depan mereka bertiga seolah-olah dia telah berteleportasi. Tinjunya, yang seukuran rumah, memancarkan cahaya hijau terang saat dia meninju Lin Jiu. Seolah-olah guntur telah meledak di udara. Setelah itu, riak tak berbentuk meletus dan menyapu seperti badai. Riak hukum yang sangat kuat menyebar. Lin Jiu tidak mengelak, dia membuat segel tangan di depannya. Batu kilangan emas di depannya bersinar terang dan langsung membesar menjadi seukuran gunung kecil. Kemudian, ia berputar dengan cepat dan menghadapi tinju raksasa itu. Cahaya biru dan keemasan bertabrakan satu sama lain, lalu tiba-tiba meledak. Batu kilangan emas itu terlempar oleh kepalan tangan raksasa itu. Tubuh Lin Jiu bergetar hebat dan dia dikirim terbang seperti karung yang rusak. Namun, batu kilangan emas itu bukanlah harta biasa. Kekuatan tumbukan menyebabkan raksasa lapis baja hijau itu terhuyung-huyung dan dia terpaksa mundur 2 langkah. Cahaya hijau di permukaan tinjunya sepertinya telah sedikit menghilang. Namun, saat pembuluh darah hijau di lengannya menyala, cahaya hijau yang hilang berkumpul lagi. Sebelum raksasa lapis baja hijau itu pulih sepenuhnya, 2 sosok muncul di kedua sisi raksasa itu. Kemudian, Han Li dan Lin Siki muncul. Han Li melepaskan tangisan rendah dan cahaya hitam cemerlang terpancar dari Heavy Water True Will di tangannya. Itu membengkak seukuran rumah dan berputar dengan cepat saat fluktuasi gravitasi yang kuat terpancar darinya. Dia membuat segel tangan dan True Will of Heavy Water berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang ditembakkan ke arah raksasa lapis baja hijau itu. Di sisi lain, Lin Siki juga membuat segel tangan dan mengeluarkan segel besar. Itu persegi dan berwarna kuning. Ada naga kuning di bagian atas segel. Itu tampak seperti segel kekaisaran dunia fana dan dikelilingi oleh cahaya kuning yang menyilaukan. Lin Siki menggumamkan sesuatu dan menekan telapak tangannya ke udara. Segel kuning bersinar terang dan melebar 100 kali dalam sekejap. Siluet naga kuning muncul dalam cahaya kuning menyilaukan dan menabrak raksasa lapis baja hijau. Setelah pertempuran sebelumnya, mereka bertiga telah mengembangkan pemahaman diam-diam satu sama lain. Tubuh raksasa lapis baja hijau itu tidak stabil, tapi dia tidak panik. Dia membalik lengannya dan meraih True Will of Heavy Water dan segel kuning. Cahaya hijau bersinar dari telapak tangannya dan rune hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, berubah menjadi lapisan riak hijau yang bertabrakan dengan segel kuning dan True Will of Heavy Water. Segel kuning menembus beberapa lapisan riak hijau. Namun, riak hijau itu sangat kokoh. Setiap kali lapisan rusak, kecepatan segel kuning akan melambat. Setelah menembus 8 lapisan riak berturut-turut, segel kuning kehabisan tenaga dan berhenti. Kemudian, ia dicengkeram oleh telapak tangan biru besar yang bersiul di udara. Ekspresi Lin Siki berubah. Pada saat yang sama, True Will of Heavy Water yang dikendalikan Han Li bertabrakan dengan riak hijau. Serangkaian suara robek bisa didengar. Lapisan riak hijau terkoyak seperti kertas oleh True Will of Heavy Water. Roda air berat sejati tidak melambat dan terus menebas. Raksasa lapis baja hijau itu sepertinya terkejut. Dia memutar telapak tangannya dan mengepalkannya menjadi kepalan. Rune hijau melintas di permukaan telapak tangannya. Riak-riak hijau yang hancur terbang kembali seperti ikan paus yang mengisap air. Ini menyebabkan tinju hijau menjadi lebih padat. Kemudian, dia meninju dengan keras. Han Li berteriak keras dan wajahnya berubah merah saat dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Pola dao air pada Heavy Water True Will tiba-tiba menyala, dan diaktifkan secara ekstrim. Di bawah kilatan cahaya air, deretan bila air yang sangat terang muncul di tepi roda sejati. Mereka berputar dengan cepat, mengeluarkan suara tajam yang menakutkan, dan menebas tinju hijau raksasa itu. Karena tinju biru belum sepenuhnya pulih, itu terbelah menjadi 2 saat ini.
Roda air berat sejati berputar dengan cepat dan mengiris sepanjang lengan raksasa itu. Sepertinya itu akan membelah raksasa lapis baja hijau menjadi dua. Ekspresi raksasa lapis baja hijau itu berubah. Dia tidak menyangka kekuatan True Will of Heavy Water begitu kuat. Dia membuka mulutnya. Benang hijau ramping dan mempesona ditembakkan. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Hukum nomologis yang kuat dipancarkan darinya dan menjerat True Will of Heavy Water secara diam-diam. Heavy Water True Will langsung berhenti, dan bilah tajam cahaya air di permukaannya benar-benar hancur saat bersentuhan dengan benang hijau ini. Raksasa lapis baja hijau mengambil kesempatan untuk menggerakkan kakinya, dan tubuhnya yang besar hendak terbang mundur. Tapi saat ini, gerakan Han Li tiba-tiba berubah. Rune hitam muncul di permukaan True Will of Heavy Water, terjalin dengan benang hijau dan menghilang pada saat bersamaan. Setelah itu, roda sejati berputar seperti sambaran petir, dan dentang logam yang keras terdengar. Sebelum raksasa itu bisa melarikan diri, roda sejati telah secara paksa memotong salah satu lengannya. Setelah itu, roda sejati terus berputar dengan gila-gilaan, mengiris lengan menjadi beberapa bagian dan mengubahnya menjadi bola cahaya biru. Raksasa lapis baja hijau berdiri di kejauhan. Dia melihat lengan yang patah dan sedikit mengernyit. Kamu memiliki kekuatan. Aku meremehkanmu sebelumnya. Raksasa itu menatap Han Li dalam-dalam. Meski masih ada kemarahan di matanya, dia jauh lebih tenang. Lapisan cahaya hijau muncul di lengannya yang patah. Lengan yang dipotong oleh Han Li segera berubah menjadi seberkas semburan hijau dan terbang ke lengan yang patah. Setelah cahaya hijau berkedip beberapa saat, lengan yang patah tumbuh lagi, tetapi garis hijau di atasnya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Ketika Han Li melihat ini, dia melambaikan tangannya untuk mengingat True Will of Heavy Water. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Dia mengeluarkan batu esensi abadi untuk mengisi kembali kekuatan spiritual abadinya. Meskipun mengaktifkan True Will of Heavy Water menghabiskan banyak kekuatan spiritual keabadiannya, itu tidak sejauh ini. Namun, dia tidak berani terlalu santai di depan Lin Jiu. Lin Jiu menghela nafas lega saat melihat keadaan Han Li saat ini. Kekuatan roda hitam mengejutkannya. Namun, ketika dia melihat keadaan Han Li, jelas bahwa mengaktifkannya menghabiskan banyak vitalitasnya. Ini membuatnya merasa lebih nyaman. Lin Siki tidak memperhatikan kondisi Han Li. Dia membuat serangkaian segel tangan dan mencoba mengingat segel kuning besar yang masih ada di tangan raksasa lapis baja hijau itu. Namun, tidak peduli berapa banyak cahaya yang menyala di permukaan segel kuning, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Bolehkah aku tahu Dewa Emas dari Istana Abadi Frost Utara yang mana kamu? Kami di sini hari ini untuk menjalankan misi kami. Kami tidak berniat melawan Istana Abadi Frost Utara. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Lin Jiu menatap raksasa lapis baja hijau itu dan berkata, setelah serangkaian pertukaran, dia tahu bahwa meskipun raksasa lapis baja hijau itu adalah inkarnasi dari Dewa Emas, itu tidak memiliki kekuatan dari Dewa Emas yang sebenarnya. Paling-paling, itu setara dengan puncak Dewa Sempurna. Kalau tidak, mereka bertiga tidak akan selamat. Raksasa lapis baja hijau itu tidak berniat menjawab. Dia membuka mulutnya dan meludahkan bola lampu hijau. Rune hijau yang tak terhitung jumlahnya menari di bola cahaya dan memasuki segel kuning di tangannya. Permukaan segel kuning berkelebat liar. Dalam sekejap mata, itu ditutupi oleh lapisan cahaya hijau redup. Lingkaran cahaya hijau dipancarkan dan beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Ekspresi Lin Siki berubah. Jejak pada segel telah dihapus dan hubungan mental antara dia dan dia menghilang. Harta karun itu bukan lagi miliknya. Anda, Lin Siki sangat marah dan dia menerkam ke depan. Segel besar itu adalah harta pribadinya dan hampir setara dengan harta kelahirannya. Sekarang setelah diambil,
Itu setara dengan memotong salah satu lengannya. Lin Jiu ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Lin Siki melambaikan tangannya dan 5 manik kuning terbang keluar, bersinar terang dan berubah menjadi 5 gunung kuning setinggi 1000 kaki. Kelima gunung itu berputar dan bergabung menjadi satu, berubah menjadi gunung besar setinggi 10.000 kaki. Itu melepaskan ribuan sinar cahaya kuning dan rune kuning padat muncul di gunung. Gelombang hukum yang sangat berat menyebar dari gunung. Segala sesuatu dalam radius 1000 mil tiba-tiba menjadi 100 kali lebih berat. Hukum gravitasi. Tubuh Han Li juga menjadi berat. Namun, sedikit gravitasi ini tidak ada artinya baginya. Cahaya hijau mengalir di sekujur tubuhnya dan dia segera pulih. Gunung besar bersinar terang lagi dan menabrak raksasa lapis baja hijau. Aura menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya tersapu. Han Li dan Lin Jiu saling memandang dan menerkam ke depan pada saat bersamaan. Sama seperti sebelumnya, mereka berdua berpisah dan mengapit raksasa lapis baja hijau itu dari kiri dan kanan. True Will of Heavy Water dan batu kilangan emas bersinar terang dan menyerang raksasa lapis baja hijau dari kiri dan kanan. Karena raksasa lapis baja hijau tidak memberi kelonggaran, mereka hanya bisa keluar semua.